Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahilladzi ja'ala likulli syai'in sababa wa anzala 'ala 'abdihi kitaban ajaba fihi min kulli syai'in hikmatun wa naba. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin asrafil khaliqati ajamiyya wa arabiyya wa azkahu hasabahu wa nasaba wa ala alihi wa sahbihi sadatin nuhaya. Amma ba'du ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatan kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Surah Al-Ahzab ayat 21. Maksudnya, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan mengharap kedatangan hari kiamat, dan dia banyak menyebut Allah. Al-Ahzab ayat 21. Seperti dimaksud oleh Al-Quran surah Al-Ahzab tadi, Allah subhanahu wa ta'ala telah memilih Muhammad sebagai Rasulullah untuk menjadi ikutan, suri tauladan, rujukan bagi seluruh kita kaum muslimin. Rasulullah disebut bersifat maksum, maksudnya terpelihara, terlindung, terjaga, terhindar dari perbuatan dosa, tetapi bisa saja berbuat kekeliruan yang bersifat duniawi. Itulah sebabnya beliau mengatakan, saya ini seperti kamu juga. Kamu makan, aku juga makan. Kamu tidur, aku juga tidur. Tetapi kekeliruan yang terjadi langsung dikoreksi, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an juga, sehingga kita semua umatnya langsung tahu, dan itulah koreksi, itulah yang menjadi ikutan kita, uswatun hasanah. Dalam kesempatan khutbah ini kami akan menyampaikan beberapa peristiwa di mana Allah langsung memberi teguran, koreksi kepada Rasulullah di dalam Al-Quran itu sendiri. Mungkin ini jarang dikemukakan oleh para khatib atau mubalik kita. Yang pertama, larangan mensalatkan orang munafik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala tusalli ala ahadim minhum mata abada wala taqum ala qabrihi innahum kafaru billahi wa rasulihi wa matu wa hum fasiqun. At-Taubah ayat 84. Dan janganlah kamu sekali-kali mensalatkan orang yang mati di antara mereka. Janganlah kamu berdiri mendoakan di kuburnya. Sesungguhnya mereka kafir kepada Allah dan Rasulnya, dan mereka mati dalam keadaan fasik. At-Taubah ayat 84. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Ibnu Asakir yang berkata bahwa ketika Abdullah bin Ubay, tokoh munafik, mati, datanglah anaknya Abdullah bin Ubay kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia meminta kepada beliau agar memberikan bajunya untuk kain kafan ayahnya. Lalu Rasulullah memberikannya. Kemudian ia pun meminta Rasulullah untuk mensalatkan ayahnya tersebut. Lalu Rasulullah berdiri untuk memenuhi permintaan tersebut, tetapi Umar bin Khattab dengan cepat berdiri memegang baju Rasulullah dan mengingatkan, "Ya Rasulullah, apakah engkau akan mensalatkan orang munafik? Sedang Tuhan melarang engkau mensalatkan orang munafik." Rasulullah bersabda, "Hanya saja Allah menyuruhku memilih." Allah berfirman, "Istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum. In tastaghfir lahum 70 marratan fala yaghfirallahu lahum. Dzalika bi annahum kafaru billahi wa rasulihi wallahu la yahdil qaumal fasiqin." Surat At-Taubah ayat 80.
kamu mohonkan ampunan bagi mereka atau tidak kamu mohonkan ampunan bagi mereka, sama saja. Kendati pun kamu mohonkan ampunan bagi mereka 70 kali, namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka. Rasulullah melanjutkan, dan sekiranya aku tahu bahwa dosanya akan diampuni kalau dimohonkan ampun lebih dari 70 kali pun, niscaya akan aku lakukan. Maka berkatalah Umar, ia orang munafik. Tetapi Rasul tetap saja mensalatkannya. Maka turunlah ayat ini. Innaka tadi sebagai larangan bagi Rasul untuk mensalatkan orang munafik. Setelah itu Rasulullah tidak pernah lagi mensalatkan orang munafik. Tertera dalam Nubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul oleh Jalaluddin As-Suyuti. Yang kedua, petunjuk hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Al-Qasas ayat 56. Sesungguhnya engkau hai Muhammad tidak dapat menunjuki orang yang engkau kasih, tetapi Allah menunjuki siapa yang dikehendakinya. Dia lebih mengetahui orang-orang yang dapat petunjuk. Dikemukakan oleh Muslim dan yang lainnya, bersumber dari Abu Hurairah yang berkata, Rasulullah bersabda kepada pamannya ketika itu sedang sakaratul maut, ucapkanlah la ilaha illallah, aku akan menjadi saksi kelak di hari kiamat bahwa engkau telah beriman. Abu Talib berkata, seandainya aku tidak takut wanita-wanita Quraisy mencelaku dan menyatakan aku beriman karena terpaksa, tentu aku akan mengucapkan dengan kesaksian yang kau katakan tadi. Maka Allah menurunkan ayat ini, innaka la tahdi man ahbabta, berkenaan dengan peristiwa itu yang menerangkan keimanan hanya urusan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Majlis Jumat rahimakumullah. Kita semua tahu Abu Talib paman Rasulullah adalah orang yang amat mencintai kemenakannya. Dialah yang berhadapan dengan kaum kafir Quraisy di Mekah pada waktu itu. Dialah yang pasang badan menjadi perisau, kalau sekarang menjadi backing bagi Muhammad Rasulullah SAW. Oleh karena itu Muhammad amat mengasihi beliau ketika akan menghadapi maut. Beliau sangat sedih sekali karena belum Islam. Yang ketiga, mengharamkan yang halal, dilarang menghalalkan yang haram. Mengharamkan yang halal. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhan nabiyyu lima tuharrimu ma halallahu laka tabtaghi mardata azwajik wallahu ghafurur rahim. At-Tahrim ayat 1. Wahai Nabi, kenapa engkau mengharamkan sesuatu yang dihalalkan Allah bagimu? Karena menuntut keridaan istri-istrimu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dikemukakan oleh At-Tabrani dengan sanad yang sahih dari Ibnu Abbas yang berkata bahwa Rasulullah pernah minum madu di rumah salah seorang istri beliau, Saudah namanya. Lalu beliau pergi ke rumah istri yang lain, Aisyah. Maka Aisyah berkata, kalau caranya, saya mencium bau yang tidak enak, tidak sedap. Kemudian Rasul pergi ke rumah istrinya yang lain, Hafsah. Hafsah pun berkata seperti itu juga, saya mencium bau yang tidak enak. Lalu Rasulullah bersabda, barangkali itu berasal dari minuman yang saya minum di rumah Saudah, minum madu. Demi Allah, saya tidak akan meminum madu lagi. Maka turunlah ayat ya ayyuhan nabiyyu, itu tadi surat At-Tahrim ayat 1, yang menerangkan bahwa Rasulullah dapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala karena ia mengharamkan sesuatu yang telah dihalalkan baginya. Hadis ini mempunyai penguat dalam As-Sahihain, Bukhari dan Muslim. Cerita yang kedua, ada versi yang kedua.
Dikemukakan oleh Al-Hakim dan An-Nasai dengan sanad yang sahih dari Anas bahwa dahulu Rasulullah pernah mempunyai budak perempuan namanya Mariyatul Qibtiyah yang digaulinya. Karena Hafsah selalu merongrongnya, maka beliau mengharamkan budak itu bagi dirinya. Maka Allah menurunkan surat At-Tahrim ayat 1, ya ayuhan nabiyyu lima tuharrimu ma ahallallahu laka, dan seterusnya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Hafsah, jangan kamu kabarkan kepada siapapun bahwa Mariyatul Qibtiyah saya haramkan bagi diriku. Mulai hari itu Rasulullah tidak mendekati lagi budak perempuannya Mariyatul Qibtiyah tersebut. Lalu turunlah ayat itu tadi. Setelah itu Hafsah mengabarkan kepada Aisyah. Lalu turunlah ayat Tahrim ayat 2 lanjut dari ayat 1. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qad faradallahu lakum tahiyyata aymanikum wallahu maulakum wa huwal aliyyul hakim. At-Tahrim ayat 2. Sesungguhnya Allah mewajibkan bagimu untuk menghalalkan sumpahmu. Maksudnya melepaskan diri dari sumpah dengan membayar kafarat. Allah walimu dan dia maha mengetahui bagi maha bijaksana. Dikemukakan oleh Al-Bazzar dengan sanad yang sahih dari Ibni Abbas yang berkata, bahwa diturunkannya ayat At-Tahrim ayat 1 sampai ayat 4 berkenaan dengan tawanan wanita Rasulullah, tawanan wanita Mariyatul Qibtiyah yang mengharamkan dirinya dan telah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Hafiz Ibnu Hajar berkata bahwa ayat itu mungkin saja diturunkan berkenaan dengan kedua sebab, minum madu dan menggauli tawanan wanita Rasulullah yang telah mengharamkan itu padahal dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab nuzul ayat yang keempat, teguran bagi Rasulullah karena bermuka masam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma wa ma ruddika la'allahu yazzakka aw yadzakkaru wa fatanfa'u dzikra amma man istaghna fa anta lahu tasadda wa ma 'alaika alla yazzakka amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha. Abasa ayat 1 sampai 10. Dia Muhammad bermuka masam dan berpaling karena datang kepadanya seorang buta. Tahukah kamu barangkali ia ingin membersihkan dirinya dari dosa, atau ia ingin mendapatkan pengajaran, lalu pengajaran itu memberikan manfaat kepadanya. Adapun orang yang merasa dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya, padahal tidak ada celaan bagimu kalau ia tidak membersihkan diri, dia tidak beriman. Dan adapun orang yang datang dengan bersegera untuk mendapatkan pengajaran yang dia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Dikemukakan oleh At-Tirmizi dan Al-Hakim dari Aisyah yang berkata, diturunkannya surat Abasa wa tawalla tadi berkenaan dengan Abdullah ibni Ummi Maktum yang buta datang menghadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh musyrik Quraisy pada waktu itu, yaitu Utbah bin Rabi'ah, Sabah bin Rabi'ah, Abu Jahal bin Hisam, Abbas bin Abdul Muttalib, Umayyah bin Khalaf, dan Al-Walid Al-Mughirah, para pentolan atau petinggi kafir Quraisy Mekah pada waktu itu. Ummi Maktum berkata lagi, ya Rasulullah, tunjukilah saya. Lalu beliau berpaling dan terus melakukan pembicaraan dengan kafir Quraisy tadi. Dia berkata lagi, apakah saya mengganggu engkau? Rasulullah menjawab, tidak. Maka Rasulullah meneruskan pembicaraan dengan kaum kafir Quraisy tadi. Maka turunlah ayat ini tadi. Hadis ini pula yang dikemukakan oleh Abu Ya'la dari Anas. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim.
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم أتقبل مني ومنكم إلهه إنه هو السميع العليم أقول قولي هذا ثم أستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين أشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin Majelis Jumat yang berbahagia, masih ada contoh Rasulullah langsung dikoreksi, diberi teguran oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Qur'an juga tentang tawanan perang Badar. Setelah perang Badar selesai, ternyata kaum muslimin memperoleh kemenangan. Lebih banyak kaum kafir Quraisy terbunuh dan banyak yang jatuh sebagai tawanan bagi kaum muslimin. Rasulullah meminta pendapat para sahabatnya. Abu Bakar, salah seorang sahabat, berpendapat, hidup-hidupkanlah kaum keluarga Tuhan. Boleh jadi Tuhan memberi tobat mereka, menerima tobat mereka, dan ambillah tebusan yang bisa dipakai untuk memperkuat sahabat-sahabat Tuhan. Kan perang dengan orang Mekah, banyak keluarga Rasulullah sendiri. Tapi Umar bin Khattab beda pendapat. Umar berkata, mereka itu telah mendustakan dan mengusir Tuhan dari negeri Tuhan, sehingga harus pergi ke Madinah. Maka luruskanlah mereka, potonglah leher mereka. Mereka itu adalah pemimpin kafir Quraisy, dan Tuhan telah memberi kecukupan kepada engkau sehingga tidak perlu mengambil tebusan dari mereka. Umar menunjukkan kata-katanya kepada para tawanan itu, innallaha adzal Islam wa aghnahu ankum wa in tubtum alaihi fatayyibun wa illa fa bainana wa bainakum as-saif. Kata Umar, Tuhan telah meninggikan Islam dan mencukupkannya sehingga tidak membutuhkan kamu. Kalau kamu tetap atasnya itu baik, tapi kalau tidak, maka antara kita dan kamu ada pedang. Karena umat Islam sudah kuat mulai. Maka Rasulullah setelah berpikir, memilih dan mengambil pendapat Abu Bakar, yaitu membebaskan para tawanan dengan mengambil tebusan daripada keluarganya. Maka turunlah ayat Al-Anfal ayat 67 ayat 68 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ma kana linabiyyin ayyakuna lahu asra hatta yusina fil ard turiduna aradal dunya wallahu yuridul akhirah wallahu azizun hakim. Laula kitabun minallahi sabaqa lamassakum fima akhadtum adabun azim. Tidak patut bagi seorang nabi mempunyai tawanan sebelum ia dapat melumpuhkan dari muka bumi. Kamu menghendaki harta benda duniawiyah, sedangkan Allah menghendaki pahala akhirat untukmu. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Dan sekiranya tidak ada ketetapan lebih dahulu dari Allah, niscaya kamu ditimpa siksaan yang besar karena tebusan yang kamu ambil. Tegas Allah mencela, memberikan teguran, mengoreksi apa yang diambil oleh Rasulullah. Hadirin majelis hormat Allah, dari beberapa contoh ayat Al-Quran dan sebab-sebab turunnya diceritakan oleh para ahlinya, kita dapat mengetahui betapa Rasulullah pun pernah berbuat kekeliruan dan langsung dikritik, diluruskan, bahkan ditegur oleh Allah Subhanahu wa taala langsung di dalam Al-Quran itu juga,
sehingga kita bisa mengetahui dan mempelajarinya. Penyusun kitab Lubabun Nuqul fi Asbabin Nuzul, Jalaluddin As-Suyuti menghimpunnya dari sumber-sumber kitab tafsir dan hadis yang mu'tamad dan mu'tabar seperti Al-Kutubus Sittah, Al-Mustadrak, Sahih Ibnu Hibban, Sunan Baihaqi, Ad-Daruqutni, Musnad Ibnu Hanbal dan Al-Bazar, Tafsir Ibnu Jarir dan lain, sehingga amat layak untuk kita perhatian dan ikuti bersama-sama. Kalau saja koreksi dari Allah ini tidak dalam ayat-ayat Al-Quran, mungkin kita berpikir untuk menyampaikan ini, tapi karena ini langsung ayat Al-Quran yang menyampaikan koreksi teguran kepada Rasulullah SAW, berarti kita sama saja dengan mempelajari isi Al-Quran sehingga dapat memahami maknanya. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Wadhkurullaha al-'azima yazkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Maha suci Engkau ya Allah, dengan memujimu aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang hak disembah melainkan dirimu. Aku memohon pengampunanmu dan bertaubat kepadamu.